Sukabumi dari Prodi D3 Keperawatan. Dalam video ini, saya akan menampilkan hasil video saya mengenai tindakan edukasi atau penyuluhan kesehatan tentang perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Dan sasaran saya dalam video ini merupakan Ibu Nifas beserta bayinya yang tali pusatnya belum puput atau belum kering. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian praktik dalam mata kuliah keperawatan maternitas. Untuk itu, saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video yang saya buat ini. Selanjutnya, silakan menyaksikan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Ibu, perkenalkan, saya Tarisa, mahasiswi keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Sebelumnya, saya menurut laporan yang saya terima, Ibu benar yang baru melahirkan? Ya. Sekarang kalau boleh tahu usia bayinya berapa hari, Bu? 5 hari. 5 hari ya, berarti kalau 5 hari tali pusatnya belum puput ya, Bu ya? Ibu, sebelumnya boleh saya lihat tali pusat bayinya? Boleh, silakan. Oh iya ya Bu ya, tali pusatnya belum puput ya, belum Iya, kering? belum. Ini ya? Nah, maka dari itu, datangnya saya ke sini, saya diberi tugas untuk memberikan Ibu edukasi atau penyuluhan kesehatan mengenai perawatan tali pusat. Nah, nanti yang saya paparkan dari materi ini ada 7 poin, yaitu yang terdiri dari pengertian perawatan tali pusat itu sendiri. Lalu yang kedua, ada tujuan untuk dilakukan perawatan tali pusat itu untuk apa. Dan yang ketiga, mengenai waktu pelaksanaan tali pusat itu kapan saja, nanti akan saya jelaskan. Lalu ada tanda infeksi tali pusat. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan tali pusat. Dan selanjutnya nanti akan saya jelaskan mengenai alat dan bahan yang diperlukan untuk perawatan tali pusat. Lalu nanti di akhir Bu akan saya peragakan tentang perawatan tali pusat itu kepada Ibu ya. Bagaimana, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan edukasi ini? Baik, jika Ibu bersedia, saya meminta waktunya sekitar 20 menit. Nanti waktunya akan saya bagi menjadi 3 waktu. 5 menit pertama ini saya pakai untuk sesi perkenalan ya bersama Ibu, ini sudah. Lalu 10 menit di tengah nanti akan saya pakai untuk memaparkan materi ke Ibu. Lalu akan saya pakai juga untuk peragakan perawatan tali pusat itu. Lalu yang 5 menit terakhirnya bisa kita pakai untuk sesi evaluasi. Nanti bentuknya saya akan memberikan 3 pertanyaan ke Ibu untuk sejauh mana Ibu mengetahui atau memahami tentang materi yang saya paparkan nanti ya. Untuk waktunya apakah Ibu setuju? Baik, jika Ibu setuju kita mulai ya sekarang. Ibu, sebelum saya memaparkan materinya, di sini saya bawa media untuk edukasinya, yaitu saya bawa leaflet atau lembar balik. Nah, ini leaflet ini berisi tentang materi yang akan saya sampaikan nanti ya. Ini bisa Ibu baca-baca di rumah, silakan. Untuk yang pertama Bu, mengenai pengertian perawatan tali pusat. Nah, jadi perawatan tali pusat itu merupakan tindakan perawatan tali pusat pada bayi baru lahir, sejak dipotongnya tali pusat itu sampai tali pusat itu kering sampai puput gitu ya Bu ya. Nah, apakah bisa dipahami Bu? Ya, bisa. Kalau bisa saya lanjut dulu ya ke poin kedua, yaitu mengenai tujuan dilakukan perawatan tali pusat. Yang pertama tentunya untuk mencegah infeksi. Lalu yang kedua, mempercepat proses pengeringan tali pusat itu. Lalu yang ketiga, mempercepat pelepasan tali pusat. Dan yang keempat, mencegah tetanus pada bayi baru lahir. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tetanus pada bayi baru lahir ya. Nah, Bu, tetanus ini sering disebut kalau di dunia kesehatan itu tetanus neonatal. Nah, penyebab utamanya itu dari infeksi bakteri, Bu. Terjadi akibat si bakteri itu masuk ke tubuh bayi lewat praktik persalinan yang tidak higienis, misalnya seperti memotong tali pusat yang menggunakan alat-alat yang tidak steril. Nah, maka dari itu kita harus melakukan perawatan tali pusat ini supaya bisa mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir ya Bu ya. Bisa dipahami Bu? Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Baik, jika tidak ada, lanjut dulu ya ke poin selanjutnya, yaitu mengenai waktu pelaksanaan perawatan tali pusat. Nah, ini kapan saja dilakukan waktu pelaksanaannya, yaitu yang pertama setelah mandi pagi atau mandi sore bayinya ya. Nah, setelah mandi pagi atau mandi sore bisa langsung melakukan perawatan tali pusat. Lalu yang kedua, sewaktu-waktu bila tali pusat bayinya basah, terkena air kencing atau terkena kotorannya, bisa langsung dilakukan perawatan tali pusat. Lalu yang ketiga, dilakukan sampai tali pusat bayinya puput atau kering. Jadi kalau tali pusatnya belum puput, belum kering, terus aja ya dilakukan perawatannya. Seperti itu Bu. Sekarang dilanjut ya ke poin selanjutnya, yaitu mengenai tanda infeksi tali pusat. Untuk tanda dan infeksinya, yang pertama, pangkat tali pusat atau daerah tali pusat ini jika sudah infeksi akan terlihat merah dan bengkak. Nah, jika sudah seperti itu tandanya infeksi ya Bu ya. Lalu yang kedua, keluar cairan berbau seperti nanah. Lalu yang ketiga, ada darah yang keluar terus-menerus. Dan yang keempat, bayinya bisa kejang kalau infeksi. Dan yang kelima, bayinya mengalami demam. Nah, itu tanda-tanda infeksinya ya Bu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, dilanjut ya ke poin yang selanjutnya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan tali pusat.
Nah, jadi yang pertama jangan menggunakan plester. Plester itu seperti Hansaplast ya Bu ya. Ya. Saat membalut tali pusat karena akan menyebabkan iritasi. Karena kan plester itu sifatnya merekat ya Bu ya, nempel. Kalau misalnya dibalut ke tali pusat nanti tali pusat bayinya bisa iritasi, bisa nempel di plesternya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, pastikan daerah tali pusat dan sekitarnya kering dan bersih karena prinsip perawatan tali pusat ini yaitu kering dan bersih, tidak boleh lembab dong ya. Nah, lalu yang ketiga, jangan mengoleskan betadin atau alkohol pada area tali pusat karena bisa menyebabkan lembab. Nah, kalau sudah lembab nanti bisa infeksi ya Bu ya. Lalu yang keempat, lipatlah popok di bawah puntung tali pusat karena untuk mencegah adanya gesekan antara popok dan tali pusat itu. Nah, jadi dilipatnya popoknya harus di bawah tali pusatnya ya. Nah, lalu yang kelima, jika terdapat tanda infeksi yang sudah saya jelaskan tadi, seperti keluar cairan nanah atau ada darah yang terus-menerus, ibu harus segera melaporkan ke petugas kesehatan. Atau kalau di sini mah langsung aja dibawa di puskesmas terdekat ya. Nah, lalu yang terakhir, yang keenam, ini yang paling saya tekankan yaitu jangan mengoleskan bahan ramuan apapun ke puntung tali pusat. Kan kalau di kampung-kampung mah ini ya suka ada aja ramuan herbalnya, misalnya kayak bawang putih gitu ditumbuk pakai kencur gitu, terus diolesin ke tali pusatnya. Nah, itu tuh sangat tidak dianjurkan kalau di kesehatan mah, karena malah bisa menyebabkan lembab di tali pusatnya lalu infeksi. Seperti itu Mbak, apakah bisa dipahami? Kita lanjut ya sekarang ke poin alat dan bahan mengenai perawatan tali pusat. Alat dan bahannya ada 4. Yang pertama air hangat, yang kedua kapas, yang ketiga kasa steril, dan sarung tangan steril. Untuk alat dan bahannya apakah ada yang ditanyakan? Air hangatnya diganti sama air biasa gitu. Nah, lebih disarankan air hangatnya harus pakai air hangat Bu, jangan pakai air biasa ya. Soalnya air hangat ini lebih aman dan akan merasa nyaman ke bayinya dan bisa mencegah infeksi kalau air hangat. Nah, air hangatnya juga kalau bisa jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Jadi suam-suam kuku ya air hangatnya. Nah, sampai di sini Bu materinya telah selesai. Sekarang di akhir saya akan memperagakan cara perawatan tali pusat ya. Nah, Ibu sekarang saya akan memperagakan ya bagaimana cara perawatan tali pusatnya ke boneka dulu ya Bu ya. Nanti Ibu bisa mencontohkan ke anak Ibu ya. Nah, untuk yang pertama dari alat dan bahannya yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada air hangat, lalu ada kapas, lalu ada sarung tangan bersih atau handscoon, ada kasa steril. Ini namanya bengkok untuk membuang sampah ya Bu ya. Lalu ada hand sanitizer, atau kalau di rumah nggak apa-apa bisa langsung cuci tangan aja. Nah, ini kalau peralatan ini nggak ada di rumah Ibu, ini bisa diganti Bu. Kalau kapas bisa diganti jadi waslap atau lapnya yang bersih tapi ya Bu ya. Kalau nggak ada sarung tangan ini nggak apa-apa, asal nanti Ibu sarung tangan cuci tangannya harus bersih ya. Lalu ini kasa. Kalau kasa kan di sini susah ya Bu ya dapetnya. Nah, maka dari itu nanti saya bawa stok ini untuk keperluan Ibu ya. Nah, silakan Bu. Dan ini kalau bengkok mah bisa diganti ke apa aja ya buat ngebuang sampahnya. Sekarang kita mulai Bu ya. Nah, untuk tindakan yang pertama yaitu kita harus cuci tangan dulu. Cuci tangannya 6 langkah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya Bu ya. Lalu pakai sarung tangan bersih. Kalau Ibu tidak ada yang seperti ini nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau saya karena harus mengikuti SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Ibu jika sudah pakai sarung tangan, langsung ke pembersihan ininya ya, perbannya. Kalau dari rumah sakit atau dari bidan biasanya kan disampul seperti ini ya, pakai kasa. Nah, yang pertama kita buka dulu ininya, kasanya. Nah, bukanya secara hati-hati aja ya, pelan-pelan. Seperti ini ya Bu ya, dibuka sampulannya. Nah, kalau ini kan tali pusarnya model ya, pura-pura gitu. Nah, kalau misalnya tali pusat beneran, ini pasti tali pusatnya agak nempel ke kasanya. Nah, maka dari itu caranya nanti supaya tidak nempel, bisa membuka rekatan tali pusatnya dengan kasanya, Ibu bisa memakai kapas, atau kalau nggak ada kapas bisa pakai waslap. Seperti ini caranya. Nah, dimasukkan dulu ke air hangat, lalu dioleskan ke yang bagian merekatnya pelan-pelan. Nah, sampai kasanya kebuka, gak nempel lagi. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, langsung dibuang aja ini perbannya ya, perban lamanya. Nah, ini kan sudah terbuka ya Bu ya. Nah, kalau udah ini langsung mulai teknik pembersihannya. Sama menggunakan kapas, masukkan ke air hangat. Air hangatnya suam kuku ya Bu. Seperti ini.
pertama pembersihannya dilakukan di area luarnya dulu, di area sekitar tali pusatnya ya. Seperti ini gerakannya sirkular, memutar. Lalu di bagian bawahnya caranya seperti ini. Nah, pelan-pelan. Kalau dirasa areanya sudah bersih, kapasnya dibuang ya. Lalu sekarang ke daerah yang memanjangnya, ke kalau kata kita mah yang ngambainya ya, tali pusatnya. Nah, yang pertama seperti ini caranya. Ini tangan yang kiri disimpan di bawah untuk menahan. Nah, kayak gini Bu, pelan-pelan aja ya. Lalu ganti lagi kapasnya. Kalau yang area bawahnya kayak gini, disimpan di area atasnya, tangan kirinya. Ya. Ini sudah bersih ya Bu ya, tali pusatnya. Lalu jangan lupa dikeringkan, karena prinsip perawatan tali pusat ini kan harus kering ya, nggak boleh lembab. Jika sudah terlihat kering, maka langsung saja kita balut lagi pakai kasa. Cara membalutnya Bu, seperti ini, dibuka dulu ya kasanya, lipatannya dibuka dulu. Lalu ini dilipat segitiga. Nah, dilipat segitiga ya, seperti ini. Nanti posisinya segitiga yang uncupnya itu di bawah. Lalu ini yang paling ujungnya ditarik ke atas, ke bagian tali pusatnya. Setelah itu disilangkan bagian kasa yang kanan dikekirikan. Nah, ini ke sini. Ditarik ke bawah. Nah, seperti ini Bu ya. Diikatnya diikat sampul ya, kayak di awal tadi. Diikat simpel aja kayak gini. Nah, sudah Bu, seperti ini untuk perawatannya, bisa dipahami Bu. Semoga nanti Ibu bisa memperagakannya ke anak Ibu ya. Jangan lupa setelah melakukan tindakan cuci tangan lagi ya Bu. Nah Ibu, sekarang lanjut ke sesi terakhir ya, yaitu Iya. sesi evaluasi. Bentuknya nanti akan saya berikan Ibu pertanyaan. Ya. Pertanyaannya 3 saja ya, nggak banyak-banyak. Sekarang pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Ibu, tujuan dari perawatan tali pusat ini apa sih? Mencegah infeksi. Betul sekali, ternyata Ibu sudah paham ya tentang tujuan perawatan tali pusat ini. Lalu yang kedua, waktu pelaksanaan perawatan tali pusat ini kapan aja Bu? Habis mandi pagi dan sore. Ya betul sekali ya Ibu. Lalu pertanyaan yang terakhir nih, coba sebutkan kalau tali pusatnya infeksi, tandanya apa aja? Keluar nanah, kejang, dan demam. Ya, betul sekali ya Ibu, ternyata Ibu alhamdulillah sudah memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Iya. Nah Ibu, karena sesi penyuluhannya telah selesai, saya sekarang pamit ya. Iya. Tetapi sebelumnya nanti besok saya akan kembali ke sini ya untuk kita lakukan demonstrasi tentang cara memandikan bayi baru lahir yang benar. Iya. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Untuk waktunya, Ibu waktu luangnya kapan? Apa sore seperti ini saja? Iya. Untuk tempatnya di sini lagi Bu? Iya. Oke, kalau begitu saya tegaskan lagi ya, besok saya ke sini lagi, kita lakukan demonstrasi untuk cara memandikan bayi baru lahir yang benar. Waktu sekarang saja ya, sore jam 3 sore. Iya. Untuk tempatnya di sini saja ya Bu ya. Iya. Oke Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya. Ibu sudah bisa melakukannya ya, dari tahap awal sampai tahap akhir bisa bekerja sama dengan baik. Semoga bayinya tali pusatnya cepat puput ya, cepat kering. Dan semoga ibu dan bayinya sehat-sehat ya. Kalau begitu sekarang saya pamit ya Ibu. Ya, terima kasih juga saya Ya, dapat apa ini penyuluhan kayak gini ya. ya sama-sama Ibu. Semoga nanti Ibu bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya. Nanti Iya. perawatan tali pusatnya seperti apa. Kalau begitu sekarang saya pamit ya Ibu. Terima Iya. kasih atas kerjasamanya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.